kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kolonialisme imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya, Najwa Fakira, Siti Milawardah, Desvita Nurfitria, Nadia Sarsyabila, Nabila Hasya Permana, Noni Teresia Sirait, dan Siti Yulmina. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat atau Eropa. Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapat kekuasaan dan keuntungan. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia diantaranya A. Adanya Perang Salib tahun 1070 sampai 1291. Perang ini mengakibatkan kota Konstantinopel atau Bizantium jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Sehingga penguasa Turki pada saat itu yakni Sultan Mahmud II menutup pelabuhan Konstantinopel bagi orang-orang Eropa. B. Keinginan mencari rempah-rempah. Keadaan ini karena adanya hal-hal di atas, sehingga rempah-rempah sulit dicari dan mahal harganya. C. Penjelajahan samudra. Faktor pendorong penjelajahan samudra Hindia diantaranya keinginan mencari kekayaan, keinginan menyebar agama, keinginan mencari kejayaan, adanya semangat reconquista atau semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya sebagai tindak lanjut dari Perang Salib. Terus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya buku Imago Mundi yang menceritakan perjalanan Marco Polo tahun 1271 sampai 1292. Adanya teori heliosentris dari ajaran Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Adapun tujuan kedatangan bangsa-bangsa Barat atau Eropa di dunia Timur membawa tujuan khusus yang dikenal dengan 3G, yaitu pertama, goal, bertujuan mencari sebanyak-banyaknya logam mulia berupa emas, perak, dan batu permata seperti intan dan berlian. Juga termasuk di sini adalah hasil bumi atau rempah-rempah. 2. Gospel, membawa tujuan suci yaitu untuk menyebarkan agama yang dianutnya, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. 3. Glory, bertujuan mendapatkan kekayaan negeri asalnya dengan memperluas wilayah kekuasaannya di negeri yang baru ditemukan dan dikuasainya. B. Proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat Indonesia. Bangsa Barat yang pertama kali tiba di Indonesia adalah bangsa Portugis. Setelah itu disusul oleh Spanyol, Inggris, dan Belanda. A. Portugis. Pada tahun 1511, Portugis di bawah kepemimpinan Alfonso Albuquerque berhasil menguasai Malaka. B. Spanyol. Setelah Magallanes terbunuh di Filipina, Del Cano tiba di Maluku pada tahun 1521. Karena menurut Portugis, Maluku berada di garis timur Todelisa yang menjadi wilayah Portugis. C. Belanda. Belanda merupakan negara terlama yang menguasai Indonesia. D. Inggris. Pada tahun 1600, para pelaut dagang Inggris tiba di India dan mendirikan persekutuan dagang yang disebut dengan EIC. Pemerintah Daniels di Indonesia 1808 sampai dengan 1811. Kemenangan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte berimplikasi pada penguasaan negara-negara jajahan Belanda menjadi dikuasai oleh Prancis. Pada tahun 1808, Daniels diangkat menjadi Gubernur Jenderal atas wilayah Indonesia. Tujuan utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Selain itu, Daniels juga diberi tugas untuk mengatur pemerintahan Indonesia.
Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Dendris melakukan beberapa upaya berikut. A. Membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan yang panjangnya kurang lebih 1.100 km. Tujuannya untuk melancarkan mobilitas militer di Pulau Jawa dan untuk mengangkut hasil pertanian. B. Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. C. Melaksanakan sistem kerja Rodi untuk pekerjaan yang bersifat umum, termasuk pembangunan jalan. D. Membangun angkatan perang misalnya armada laut di ujung Kulori, Banten. E. Mencampuri urusan intern kerajaan-kerajaan Indonesia dan memengaruhi raja-raja di Indonesia. F. Menjalankan sistem pemerintah diktator agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan. G. Mencari keuntungan besar melalui perdagangan budak. Kolonialisme dan imperialisme pada Indonesia. Satu, pengaruh dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, pemerintah kolonial membentuk Identity Strategy atau SI yang mengatur adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia. Penduduk Indonesia dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut. Golongan Eropa merupakan golongan atas, walaupun jumlahnya sedikit namun mendominasi sebagai bidang kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Golongan Eropa seperti orang-orang Belanda, Portugis, dan Spanyol. Golongan Indo dan Timur Asing merupakan orang Indo atau peranakan, merupakan hasil percampuran antara peranakan antara orang-orang Eropa dalam pribumi. Sementara Timur Asing merupakan orang-orang Asia yang berdagang di Indonesia seperti orang Cina dan orang Arab. Golongan pribumi atau bumi putra merupakan orang-orang asli Indonesia pribumi seperti tukang kayu, buruh, tani, dan pekerja rendahan lainnya. 2. Pengaruh dalam bidang pendidikan. Pemerintah kolonial sengaja menerapkan prinsip dualisme dalam sistem pendidikan di tanah jajahan. Warisan pendidikan kolonial yang masih digunakan Indonesia antara lain pembagian jenjang pendidikan dan pengenalan macam-macam ilmu pengetahuan seperti ilmu alam, ilmu bumi, astronomi, filsafat, dan hukum. 3. Pengaruh dalam bidang ekonomi. Pemerintah kolonial Belanda sengaja mewariskan sistem perekonomian dengan menggunakan uang, yang sebelumnya belum digunakan masyarakat Indonesia. Sistem tersebut semakin memacu masyarakat untuk bersaing menciptakan produk-produk baru. 4. Pengaruh dalam bidang budaya. Pengaruh praktek kolonialisme di Indonesia juga terlihat dalam bidang kebudayaan, dalam segi bangunan, segi musik, seni sastra, seni tari, dan adat istiadat. 5. Pengaruh dalam bidang politik atau pemerintah. Belanda selalu menggunakan politik Divide et Impera, politik adu domba, yaitu dengan mengasut dan mencampuri urusan-urusan internal kerajaan-kerajaan sehingga kerajaan-kerajaan tersebut menjadi berpecah belah dan dengan mudah dikuasai Belanda. Contohnya, Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Pendata. Sistem pemerintahan Belanda mengacu pada paham-paham yang dibuat oleh Montesquieu 1689-1755. Paham-paham tersebut membagi negara dalam 3 tingkatan, yaitu badan legislatif atau pembuat undang-undang, eksekutif pelaksanaan undang-undang, dan yudikatif atau pengawasan pelaksanaan undang-undang. Dampak negatif dan positif dari kolonialisme dan imperialisme. Dampak negatifnya: 1. Mengakibatkan penderitaan fisik dan kesegaran fisik. 2. Adanya pengambilan hak penduduk di Indonesia secara paksa. 3. Hilangnya harta benda dan jiwa akibat adanya paksaan untuk bekerja dan menyerahkan harta penduduk pada saat itu. 4. Perampasan kekayaan sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang berupa rempah-rempah. 5. Munculnya kemerosotan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dampak positifnya, yaitu 1. Mendapatkan kata-kata serapan baru dari negara-negara penjajah Indonesia. 2. Terdapatnya beberapa bangunan yang merupakan peninggalan dari negara-negara lain. 3. Adanya reformasi dalam bidang pendidikan lokal yang disebabkan oleh adanya interaksi antara sarjana-sarjana Belanda yang tidak memiliki kepentingan dengan penjajahan. 4. Meninggalkan peraturan perundang-undangan. 5. Munculnya kepemikiran mengenai cara menanam tumbuhan yang lebih modern. Persamaan dan perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Perbedaan kolonialisme serta imperialisme. Kolonialisme mempunyai tujuan untuk kurang habis
sumber daya alam yang dari negeri yang berkaitan untuk diangkut ke negeri induk. Imperialisme mempunyai tujuan untuk menanamkan pengaruh pada seluruh bidang kehidupan negara yang berkaitan. Persamaan kolonialisme serta imperialisme yaitu dapat bikin negara penjajah jadi makmur, serta yang dijajah makin menderita. Kesimpulannya yaitu ada dua. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat atau Eropa. A. Perang Salib 1543 antara Romawi Timur dan Turki. B. Harga rempah-rempah yang sangat tinggi di wilayah Eropa. C. Penjelajahan samudra. 2. Pengaruh kolonialisme dan imperialisme pada Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme Barat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Salah satu dampak negatif dari peristiwa tersebut adalah adanya pengambilan hak penduduk di Indonesia secara paksa dan hilangnya harta benda dan jiwa akibat adanya paksaan untuk bekerja dan menyerahkan harta penduduk pada saat itu. Dan perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme yaitu kolonialisme mempunyai tujuan untuk kuras habis sumber daya alam dari negara yang berkaitan untuk diangkut ke negara induk. Imperialisme mempunyai tujuan untuk menanamkan pengaruh pada seluruh bidang kehidupan negara yang berkaitan. Persamaan kolonialisme serta imperialisme yaitu dapat membuat negara penjajah jadi makmur sesaat, yang dijajah makin menderita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.